Wa anhu an saking sahabat Abu Hurairah. Jadi ini di atas saya saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu izas tai kodo naikane tangi sapa hal tukum salah sedine sira kabeh min naumihi saking turune ahad saking turune sira kabeh fala ya mis mongko aja nyupaken sira kabeh ya dahu ing tangane sira kabeh fil inai ing dalem wadah banyu hatta ya sila sehingga ngusap atau basuh sapa sira kabeh hak ing tanganmu salasan kelawan kaping telu fa innahu mongko sak temene kelakuan iku etu ora weruh sira aina ing dalem endi panggonan batat kang nginep ya gawe ing tangane sira kabeh mutafaq alaih wa hadza utawi iki lafate muslimun hakim lafate Imam Muslim ngono ya. Ketika engkau bangun tidur, ya, maka jangan langsung memasukkan tanganmu dalam wadah air, tapi basuhlah dulu, baru masukkan. Karena kita tidak tahu kemana tangan kita itu, ngono ya. Kan dia kan gak kosong, koko, ya, koko kemauan kita kan gak ngerti kan, ya. Ngombe ketampun najis. Misalnya nek wadahe lebih dari dakol, menurut Imam Syafi'i gak masalah, ya kan? Nah, kalau wadahnya kurang dari 2 kola, dia mari koko kemaluan nih, terus mau disuruh nolak jadi najis sana. Misalnya netes titik ngono gara-gara ada koko kan, ya kecipat titik ngono kan gak ngerti ya, ya kan? Kalau dia kecipat kotoran titik ada ya habis dia koko kan ya, dia kan nggak tahu, ya. Makanya untuk menghindari itu lebih baik dibasuh. Kecuali kalau wadah itu memang lebih dari 2 kola. Ya, itu gak masalah. Ngono ya. Iku wajib ta, Pak? Ndi? Nggih, sing apa? Membasuh tangan sik durung nganu niku. Gak wajib gak. Sing wajib sing nek Imam Syafi'i gak wajib, aku gak ngerti nek sumber Imam Muyo gak ono keterangan nang kene. Iku mek sunat to. Cuma dikuwatirno iku mau. Kan dikuwatirno bahwa apa ya? Kena najis, ngerti gak? Awak dia itu ketika kita tidur, itu kan kita sebelum wudu itu disunahkan untuk membasuh kemaluan kita. Tujuannya selama kita tidur itu, ya ono sing ngawas metu titik ngono lho. Ngono ya, netes titik kaya apa ngono ya. Makanya ketika kita bangun tidur iku disunahkan untuk membasuh kemaluan kita iku mau. Membasuh kemaluan kita, membasuh tangan kita ngono. Nah, iku mau dikuatirno ono najis ngono to. Ya nek lebih baik dilakoni sih, ya. Iya. Mencegah agar najisnya gak kecampur, gak digawe wudu ngono mah. Ngono ya. Nang kene ono keterangan nek nyesep banyu eong menurut Imam sing banyu eong lho ya. Iku menurut Imam Ahmad bin Hambal wajib. Imam Ahmad bin Hambal tak sing mengatakan wajib bahwa iya. Sing banyu eong lho. Iku wajib menurut Imam Ahmad bin Hambal. Alasane nopo, Pak? Nek Imam Ahmad bin Hambal mengatakan oh iya Imam Ahmad bin Hambal wajib karo nih dua hadis iki dari Abu Hurairah iki, iya, iku menurut Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wajib. Ya iku mau alasan utamanya bahwa untuk menghindari najis yang tercampur saat kita wudhu, menurut ya. Jadi misalkan wudhu kita lebih dari kalau beda saya zaman saya ingat jam 9 itu ya. Saya wong biyen wudhu iku sekedar ono genuk ngene ya, sakmene terus gawe wudhu ngono. Wadah-wadah kan gak koyo saiki, kadang saiki jenenge wong-wong kan ombo-ombo gede-gede. Ya. Misalnya jenenge ombo ngono misalnya ya. Sak meter kali sak meter ngono misalnya ya. Kan wis aman, wis sebut kok 2 kola kan ya, wis kok. Dicupno ngono wis selama banyune gak berubah kan gak masalah ya. Wis aman kan? Ya. Iku mau menghindari najis cek gak dicampur. Ngono.
Jadi kaidah dari sahabat Abu Hurairah itu mengatakan bahwa menurut Imam Ahmad bin Hambal hukumnya wajib. Hanya Imam Ahmad bin Hambal toh yang mengatakan bahwa wajib mengusap tangannya 3 kali, wajib membersihkan mau apa hidung ya, hidung mau ya, menyerap hidung mau ya. Iki syarat wajib, beda sampai syarat sah ya. Ngerti gak? Syarat sampai syarat wajib juga. Nek syarat sah gak dilakoni yo gak sah. Ngono ya. Nek syarat wajib gak dilakoni dosa. Iya, tetap sah tapi dosa. Iku beda syarat sah sampai syarat wajib iku beda. Ya ngerti ya. Nek Imam Ahmad bin Hambal syarat sah ini udah ketambahan mek telu tok sih mau ya. Tertib tak awal mau betul-betul ambek niat. Iku ya. Termasuk bismillah. Bismillah ya hanya menurut Imam Ahmad bin Hambal itu wajib. Jadi nek gak wudumu kata bismillah iku wis dosa wisan ngono lho. Iku syarat wajib, itu syarat sah. Ya ngono ya. Nek Imam Syafi'i misalnya wudumu kata bismillah gak apa-apa, sementing nek niate, nek gak niat iku sing gak sah. Ngono ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu mewajibkan setiap ibadah itu harus ada bismillah. Ngono ya. Nek awakmu gak ada bismillah, jadi dosa. Ngono. Bahkan mengatakan sing untuk menyembah hewan iku harus ada bismillah wajib. Iku menurut Imam Ahmad bin Hambal. Ngono ya. Jadi setiap ibadah ikut diwajibkan untuk didahului dengan bismillah. Selain Imam Ahmad bin Hambal gak apa-apa. Ngono ya. Ya. Gak apa-apa misalnya lali gak bismillah ngono gak apa-apa. Ya, Imam Syafi'i tambah enak. Jadi kaidah ini hadis-hadis ini itu wajib. Termasuk mengusap telinga tadi, karena Imam Ahmad bin Hambal kan wajib mengusap semua kepala, ya kan? Jadi semua bagian kepala itu sama ini, yo, sampai telinga kita, sampai rambut sampai sitok mau lah, itu bagian kepala, itu wajib diusap kabeh. Iku Imam Ahmad bin Hambal, iku syarat sah. Nek gak ngono gak sah. Ya, termasuk Imam Maliki. Imam Maliki malah harus dikosok juga kan, harus digosok kan. Ya, harus digosok juga. Jadi membasuh semua kepala itu wajib menurut Imam Ahmad bin Hambal sama Imam Maliki. Ngono ya. Jadi setahu saya kenapa hidung itu wajib? Ya menurut Imam Ahmad bin Hambal ini dianggap bagian dari kepala. Termasuk telinga kan. Dianggap bagian dari kepala, harus dibaca semuanya itu. Ngono. Ngono kaidah ya. Wis ah, mau takokno. Nek Imam Syafi'i gak. Sing penting batas kepala kena. Iki dianggap bagian wajah. Nek Imam Syafi'i yo kudu kena. Kudu kena. Nek telinga kan. Telinga itu bagian teko kepala tapi itu bagian teko wajah. Ngono ya. Ngerti ya? Itu bagian teko wajah. Jadi misalnya kamu gak masuk telinga gak apa-apa. Imam Syafi'i ya. Ya. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah gak apa-apa. Bagian teko wajah, bagian teko kepala tapi itu bagian teko wajah. Ngerti ya? Ngono ya. Bisa, ngerti ya? No. Kata kok mana? Kata kok mana nih? Lanjut lah. Saya kata deh. Ini kau nih, karena saya mau bunik. Ini Kamu ini karena saya mau bunik. Hah? Pandi nih gue Pak. Oh, ono ta? Nggih ini ku Avandi. Oh, apa itu? Wingi lak melok kabeh wingi, golongane sapa? Fala mbek Burhan itu. Nggih tasih repot Burhan. Oh, no. Fala yo sak apa? Falae mboten sumrap.
dereng dibales ya. Oh, iya, ini tak tahu tak ono apa. Wes, ono tak yo, ono sing takon awake, nek ono sing takon awake, nek kan yo tak lanjutno iki. Nanti memahami hadis itu harus memahami ya itu mau perbedaan mazhab ngono. Ya, artinya apa bahwa setiap mazhab itu punya acuan hadis masing-masing. Ngono. Nah, kitab ini kan tidak ada kepentingan mazhab meskipun pengarangnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i kan. Ya, tapi ini nggak ada kepentingan mazhab. Pokoknya semua hadis sahih itu dimasukkan dalam kitab ini. Nah, termasuk riwayat dari Imam Imam Bukhari sama Imam Muslim. Beliau kan meriwayatkan hadis tanpa kepentingan mazhab. Pokoknya yang penting hadis sahih no, menurut mereka, ngono ya. Jadi Imam Syafi'i menggunakan hadis yang ini, Imam Maliki menggunakan hadis yang ini, Imam Abu Hanifah menggunakan hadis yang ini, Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis. Jadi semuanya punya acuan hadis masing-masing, ngono ya. Semuanya punya hadis masing-masing. Ya aku ingin kaidah ya. Kadang satu hukum itu Rasulullah itu pernah menyebutkan dua hal yang berbeda. Memang karena Rasulullah itu apa ya? Melihat kondisi umatnya. Umatnya Islam itu kan untuk semua umat yang ada di bumi. Ya kan beda dengan nabi-nabi sak durunge. Nek nabi-nabi sak durunge itu kan mereka berdakwah hanya untuk kaumnya masing-masing. Ngono ya. Ya, misalnya Nabi Ibrahim, ya untuk daerah Palestina sama daerah Mekah. Nabi Ismail untuk daerah Mekah. Kan daerah untuk kawasannya masing-masing, kawasannya masing-masing. Ya. Sedangkan Rasulullah itu untuk semua alam, wa ma'arsalnaka ya rahmatan lil alamin ya. Jadi untuk semua alam. Karena kondisi di bumi itu nggak sama, ya. Ono sing kekurangan air, ono sing kelebihan air, ya. Kan ngono ya, kondisinya nggak sama. Makanya Rasulullah itu sering menyebutkan ketika ada umat yang bertanya di masalah yang sama tapi jawabannya beda, itu jangan heran. Ngono ya. Di Rasulullah itu tujuannya itu mau melihat kondisi umat. Termasuk masalah kebaikan itu ngono ya. Rasulullah ketika mengajarkan umat sahabat itu ya, itu sampai sekali duduk itu bisa menyampaikan 70 kebaikan. Jadi di pertanyaan yang sama, tapi jawabannya beda. Itu Rasulullah saking ngake kebaikan. Jadi melihat kondisi umat ngono ya. Nanti ya. Jadi misalnya ya, menek hadis-hadis yang akhlak itu, hadis akhlak itu ya. Ketika ada beberapa sahabat tanya, ayo amali indah ya Allah, ya Rasul, amal apa yang afdalu amali indah, amal apa yang lebih utama menurut Allah, ngono ya. Iku jawabannya beda-beda. Nek sing takok sik pemuda, sik duwe wong tua mesti ngomongnya bil walidain, ngono. Ya. Engko nek sing takok wong sing ahli jihad, sing senengane perang, mesti jihad fisabilillah jawabane. Nek sing takok wong sing sapa masjid, mesti suatu jamaah ngono ya. Jadi satu pertanyaan ya, amalan apa yang paling utama di sisi Allah? Mesti jawabannya Rasulullah beda-beda wae jawabannya kowe. Jadi Rasulullah itu melihat kondisi umat. Jadi gak sampai ngedono. Jadi apa yang menjadi kesenangan umat itu mereka tambah semangat ngono. Ono sing mengatakan apa yang utama ya Rasul ngono sampai apa menyantuni anak yatim ya. Aku dan anak yatim. Jadi aku dengan penyantun anak yatim itu seperti dua jariku ditempel kayak gini sampai kayak ngono ya. Jadi Rasulullah itu pokoknya motivasi sahabatnya sesuai dengan kebiasaan baik mereka. Jadi gak ngedono ngono ya. Gak ngedono berarti gak hanya satu jawaban gak ngono misalnya kon kudu merawat anak yatim. Nah, kan berarti yang nggak mampu merawat anak yatim kan akhirnya jadi don akhirnya kan ngono ya. Jadi nggak bisa loh. Aku nggak bisa ya opo ngono ya. Jadi sesuai dengan konteks kondisi umat Nabi ngono. Jadi satu pertanyaan bisa banyak jawaban ngono. Ya. Nek wong-wong saiki kan sesuai kepentingan ide kan. Ya. Misalnya nek travel umroh, mesti jawabannya mesti yo amal sing apik apa yo umroh antara umroh satu dengan umroh yang lain kan. Gak mungkin kan travel umroh jawabannya
Amal sing apik apa menyentuhnya anak yatim, gak payu ayo ngono ya. Kan ngono ya. Ya iku mau berarti dhek iku sesuai dengan kepentingannya kan. Misalnya ya apik ya gak masalah sih ya daripada gak belas ngono ya. Misalnya sing duwe yayasan anak yatim, mesti ngomong amalan sing apik apa ya menyentuhnya anak yatim. Kan gak mungkin dhek ngomong amalan sing apik apa umroh kan gak mungkin ngono. Kan sing nyantune kan yayasan kan ngono ya. Jadi ya iku mau. Kalau orang saya ini kan sesuai dengan profesinya. Tadi dalilku digunakan sesuai dengan profesinya kan ngono ya. Mau sing tampil masjid ngomong, yo sing ahli nang masjid, sing ahli itikaf nang masjid kan ngono sing masjid ya. Amal sing apik apa ya ngono ya. Jadi sesuai dengan profesinya saiki ngono lho. Yo ono apike sih daripada gak belas kan ya. Nah, Rasulullah kan untuk umat ya, ketika ditanyakan nggak ada kepentingan apa-apa, sebab umatnya senengannya apa ya itu api menurut kamu ya, termasuk menyingkirkan duri ya di jalan itu termasuk baik ya. Karena Rasulullah nyebutkan itu ada 70 kebaikan ya, 70 amal utama ya, yang pertama itu mengesahkan Allah, sampai yang terakhir yang paling rendah yaitu mau menyingkirkan duit di jalan itu ya. Jadi sesuai dengan kebiasaan umat ngono. Rasulullah itu kebiasaan baik. Nek senengane ngawat wong tua ya ngawat wong tua iku apik ngono ya. Senengane ngawat anak yatim iku apik ngono ya. Senengane umroh ya sing umroh iku apik. Ya, sing senengane iktikaf nang masjid ya iktikaf iku apik ngono. Di ngono. Gak fokus kon kudu ngene, kudu iki tok, kon kudu gak ngono. Ya. Itu Rasulullah. Tadi satu pertanyaan, satu masalah bisa banyak jawaban. Nah, itu mau. Akhirnya kan muncul banyak banyak kalangan madhab yang mengatakan bahwa oh ini harus seperti ini seperti ini hadisnya apa ini hadisnya apa ini. Tadi mereka punya dasar hadis masing-masing sama-sama sahihnya, ya tapi isinya berbeda. Meskipun satu pertanyaan, kan ngono ya. Kayak ini saya tak tidak tahu ya. Sama-sama menyentuh kemaluannya, ya. Tapi Rasulullah ketika melihat kondisi umat situ kok dari negara yang banyak air mengatakan bahwa batal itu, ngono ya. Tapi ada satu orang dari kalangan yang negaranya tidak ada air, yang sedikit minim air, mengatakan bahwa itu nggak batal. Ya itu. Jadi satu pertanyaan bisa banyak jawaban Rasulullah berdasarkan kondisi umat itu kayak ngono. Ngono ya. Ngono ya. Guys. Pak, yang Hah? apa? Menyentuh kemaluan niku menyentuh nopo ya, Pak kok yang bikin batal niku? Nek Imam Syafi'i iki. Iki kan. Hmm, Menyentuh iki kan iki gak mau. apa-apa. Iki nyentuh kemaluan atau dubur itu kan batal Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah kan gak batal. Imam Syafi'i kan batal. Nggak be ono sing hal yang membatalkan wudu nggak be ono. Jelas mana ya. Imam Syafi'i nyentuh kemaluan, baik kemaluannya dewi maupun kemaluannya wong ya. Kemauan wong misalnya. Iki telapak iya dengan telapak. Nek kene gak apa. Nek kene kan batal. Telapak dalam. Ya, batal kan. Imam Abu Hanifah kan enggak batal. Karena kondisinya beda. Nah, ya. Sama kayak menyentuh lawan jenis loh. Nanti ya. Imam Syafi'i kan batal. Baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat menyentuh istrinya itu kan batal. Karena istri kan ajat Nabi ya kan, bukan mahram kan. Ya, itu batal. Menurut Imam Syafi'i, ya kan? Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal sama Imam Maliki, selama tidak syahwat, megang istri ini kan gak syahwat saya. Itu gak batal. Kayak megang wong wedok iya misalnya dengan syahwat, batal. Itu menurut Imam Maliki sampai Imam Ahmad bin Hambal. Imam Abu Hanifah paling enak wis. Menyentuh masih syahwat maksudnya gak syahwat gak batal. Ya kan? Dan penggunaannya beda kan. Ya, kalau Imam Abu Hanifah diterapkan di sini rasanya terlalu ringan menurut ini karena ini negara subur, negara yang banyak air, menurut. Ya, kalau diterapkan jadi akhirnya menjadi agak ringan. Tapi ya ngono wong kan ketika Imam Syafi'i angel akhirnya pindah nang liya kan.
Berarti kita itu bukan pengikut Imam Syafi'i yang asli, ngono ya. Bukan pembela Imam Syafi'i yang asli, pecundang kan. Ya buat sing enak itu kan, sing apot wis ditinggal. Ya. Padahal kalau Imam Syafi'i kan semua tubuh wanita itu aurat kan. Cuma Imam Abu Hanifah wajah telapak tangan gak apa-apa, itu bukan aurat. Imam Syafi'i kan aurat. Nah, iku. Ya, akhirnya dipewe sing enteng itu. Sing afot-afot ditinggal. Iku mau enak ya. Iya tak tanya. Wa an Rakib bin Sobirah, hadis saking sahabat Rakib bin Sobirah. Wa Rakib bin Amir bin Sobirah bi fathati shad wa kasra irba sahabat masyhur ada fi ahli Taif wa huwa yaqul. Ini dari orang ahli Taif. Ya, Rakib bin Sobirah. Kala dawa sapa Rakib bin Sobirah, kala dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbaho nyempurnakno sira awudu ing wudu wa khali lan nyelak-nyelakno sira bainal asabi'i ing dalem antarane driji sira wa barih lan mangetno sira fil istinsaki ing dalem nyesep elong ila antakuna kejaba yen ta ana sira iku so iman kedue wong kang poso. Oh. Jadi Imam Syafi'i malah sunnah muakkad, maka dihauskan meskipun bukan wajib ya. Kalau bisa itu menyesep banyu ya untuk membersihkan tadi loh. Ya. Jadi yang pertama itu sempurnakanlah wudumu ya dengan menyela-nyela dari di sela-sela ini ya. Ya kan? Dan apa itu? Nyesep banyu ya kecuali ketika engkau puasa. Kalau puasa kan dikhawatirkan nanti kalau masuk ya. Kalau kalian sudah ahli ya nyesep banyu tanpa masuk gak masalah ya. Tapi nek gak ahli mending gak usah ya. Nyesep banyu ya. Nah aku jarang kayak sing gelek kuping nek nyesep banyu ya mau. Saya sedang sepi kok iso wedi kupeke. Enggak ya. Nyesep banyu Akhraja ngatakan ing hadis sapa al-Bata Imam 4. Tadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam 4 wa sahha nganggap sahih ing hadis sapa Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Huzaimah. Wa Abi Dawud an menurut Imam Abu Dawud fi menurut riwayat yang lain dari Imam Abu Dawud mengatakan bahwa iza tawaddo naikane wudu sira famat mit mongko kemu sira maka bergumulah ya. Ini kan menurut Imam Syafi'i kan sunnah-sunnah semuanya kan ya. Selain 6 itu, Imam Syafi'i mengatakan sunnah dan sunnah yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i itu ada 10. Ngono ya. Termasuk berkumul, membaca bismillah. Ya itu sunnah. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal wajib. Hanya Imam Ahmad bin Hanbal saja yang mengatakan wajib ya. Bismillah itu. Bismillah. Berkumul 3 kali. Ya. Berkumul terus menghisap banyu air hidung ya, air pada hidung ya, terus habis itu apa menyela-nyelai jenggot ini ya, menyelai jenggot, terus menyela-nyelai tangan, ini tangan-tangan disela-selai gitu ya, terus membasuh semua kepala itu sunnah menurut Imam Syafi'i sunnah ya, ya kan wajibnya kan yang penting terus kan ya itu sunnah, terus telinga membasuh telinga itu sunnah ya kan, terus berturut-turut itu sunnah menurut Imam Syafi'i ya. Ini dari kitab Fathul Qawaid yang dikarang oleh mazhabnya Imam Syafi'i ngono ya, Abu Suja ya yang bermazhab Imam Syafi'i ngono ya. Ya terus mentiga kalikan setiap perbuatan itu sunnah ngono ya. Terus apa melebihkan anggota basuhan itu termasuk sunnah ngono ya. Saya ngono ya. Sampai ada 10 itu ya.
Wis.